وقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته وهو الولي الحميد صدق الله العظيم. Ma'asyiral muslimin dan muslimat Jamaah Maghrib Masjid Raya Baitur Rahman Banda Aceh, pendengar Radio Republik Indonesia, pendengar Radio Baitur Rahman, pendengar Radio FM Serambi Indonesia, dan radio-radio swasta lainnya yang ikut dan turut menyiarkan halqah maghrib di Masjid Raya Baitur Rahman yang kita cintai ini. Kita mulai pengajian dan kajian kita tentang ayat-ayat suci Al-Quran dengan selalu memuji Allah. Allahul Wahidul Qahar, Allah yang Maha Esa dan Allah yang Maha Perkasa, Allah yang kita sembah dan Allah tempat kita memohon pertolongan dan perlindungan. Selawat dan salam kepada baginda yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah diutus oleh Allah untuk menyampaikan dakwah dan risalah, membawa umat manusia dari alam kegelapan menuju cahaya iman. Ma'asyiral muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, serta para pendengar di rumah yang berbahagia, malam ini insyaallah kita akan melanjutkan pengajian kita di surah Asy-Syura yang hari Rabu malam kemarin kita berhenti pada ayat 27. Malam ini kita coba untuk membaca dan membahasnya ayat-ayat yang ada di dalam surat Asy-Syura yang bermunasabah dengan ayat-ayat yang kita bacakan di surat An-Nur. Wa huwa allazi yunazzilul ghaitsa min ba'di ma qanatu wa yanshuru rahmatah wa huwal waliyul hamid. Dan dialah Allah yang menurunkan al-ghaitsa, al-matara atau hujan, min ba'di ma qanatu, setelah manusia itu berputus asa, wa yanshur rahmatah, dan dengan hujan ini Allah tebarkan rahmatnya, dan dialah Allah Maha Pelindung dan Allah Maha Terpuji. Ayat ini dulu ada orang yang datang ke Sayyidina Umar bin Khattab, nanya ke Amirul Mukminin, wahai Amirul Mukminin, kita ini sudah lama sekali enggak hujan, dan sudah banyak sekali orang berputus asa. Bagaimana caranya, wahai Amirul Mukminin? Umar bin Khattab diam dan membacakan ayat ini, wa huwal ladzi yunazzilul ghaitsa min ba'di ma qanatu wa yanshuru rahmatah wa huwal waliyul hamid. Dialah Allah yang menurunkan hujan setelah manusia berputus asa, dan dengan hujan ini Allah tebarkan rahmatnya untuk seluruh umat manusia, dan dialah Allah yang maha melindungi dan Allah yang maha terpuji.
Setelah Umar bin Khattab membacakan ayat ini, langsung hujannya turun. Nah, ini karahmanya Umar bin Khattab. Ini kalau nanti kita ada orang datang bilang tidak ada hujan, kita baca ayat ini kemudian hujannya tidak turun, itu bukan kitanya yang nggak baik. Allah belum menurunkan hujan. Ini karena yang namanya Amirul Mukminin Umar bin Khattab, datang seseorang mengadu, ya Amirul Mukminin, bagaimana ini kami tidak tahan lagi ini, dan banyak orang mengadu, tidak ada hujan. Nah, Umar bin Khattab dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah dia membacakan ayat ini, hujan pun turun membasahi kota Mekah dan Madinah sehingga menjadi subur kembali, dan orang yang bertanya ini semakin yakin dengan firman-firman Allah, semakin yakin dengan Rasulullah yang telah menerima Al-Quran, dan semakin yakin dengan sahabat-sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kita juga memohon ini dalam kondisi seperti ini, mudah-mudahan Allah turunkan hujan seperti hari Kamis kemarin itu turun hujan. Nah, banyak orang senang dan bahagia. Tetapi ketika mendengar suara petir dan halilintar, nah ini udah mulai takut juga. Nah, mudah-mudahan ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan hujan kepada kita semua, nah kita berdoa kepada Allah, dan virus-virus ini, bakteri-bakteri ini, corona ini bisa hilang dalam waktu yang cepat, insya Allah. Maka semua kita ini harus selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar penyakit yang sedang dinampakkan oleh Allah diganti oleh Allah dengan rahmatnya. Nah, ini dengan hujan yang lebat, Allah Subhanahu wa taala memberikan kesenangan kembali kepada orang-orang yang sedang berputus asa, wa yansyuru rahmatah, dan Allah tebarkan rahmatnya. Ini untuk seluruh dunia. Ini di dunia sekarang ini sudah kasak kusuk, kita semua gundah, kita semua panik, kita semua menjadi tidak tenang. Ini saya bacakan satu hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk didengarkan dan kita amalkan oleh kita semua. Dari Imam Ahmad bin Hambal ini meriwayatkan satu hadis. Hadis ini dari Aisyah radhiyallahu anha, dan Aisyah ini adalah istri dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadis ini dari Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah mendengar dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Iza kasurat zunubul abdi, walam yakul lahu ma yukaffiruha, ibtalahu Allah Ta'ala bil huzni liyukaffiraha." Artinya, jika dosa hamba begitu banyak, sedangkan dia tidak memiliki sesuatu yang dapat menghapusnya, maka Allah akan mengujinya dengan kedukaan agar dapat menghapusnya. Ini semoga Allah menghapuskan dosa-dosa kita. Ini secara umum hadis dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita lihat bukan hanya untuk orang Indonesia, tapi untuk seluruh dunia. Apabila di dunia ini telah banyak hamba-hamba yang melakukan dosa, dan jika dosa hamba begitu banyak, kata Rasulullah, sedangkan dia tidak memiliki sesuatu yang dapat menghapusnya. Misalnya banyak orang berdosa di dunia, tapi biasa-biasa saja, tidak ada yang bertobat. Apalagi seperti kondisi seperti ini, banyak orang yang masih lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, tapi kita merasa berbahagia kemarin seperti yang kita baca di Harian Serambi Indonesia hari ini, jamaah masjid di Masjid Agung di Idi Aceh Timur membludak. Ya kan? Beda dari biasanya. Kemudian kita baca juga koran Serambi hari ini di PD Jaya,
hampir di seluruh masjid tidak tertampung jamaahnya. Nah, ini mudah-mudahan ada hikmah dari apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak meninggalkan masjid, tapi terus berupaya untuk memakmurkan buyutullah atau masjid-masjid yang telah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita berzikir di dalamnya. Apa kata Rasulullah? Ini peringatan dari Rasulullah. Iza kasurat zunubul abdi walam yakul lahu ma yukaffiruha ibtalahu Allah ta'ala bil husni liyukaffiraha. Jika dosa hamba begitu banyak, sedangkan dia tidak memiliki sesuatu yang dapat menghapusnya, maka Allah akan mengujinya dengan kedukaan atau kesusahan, kesedihan, agar dengan apa yang sedang diberikan oleh Allah ini terhapuslah dosa-dosa hambanya. Nah, ini kita semuanya hendaknya yang belum sholat, yang belum mau beribadah, atau penduduk dunia yang sedang berbuat maksiat, mari bertobat dengan apa yang sedang dinampakkan oleh Allah. Mudah-mudahan Allah ganti bahaya ini dengan rahmatnya. Wa yansyuru rahmatah. Allah menyebarkan rahmatnya untuk siapa? Untuk umat di seluruh dunia, bukan hanya Indonesia, bukan hanya Aceh, tapi juga negara-negara yang sudah sangat dahsyat seperti di Italia, di Cina, di Iran, dan lain sebagainya. Mudah-mudahan Allah ganti bencana ini dengan hujan yang mendatangkan rahmat untuk seluruh dunia. Ini kalau kita lihat dulu, yang berubah itu umat Nabi Yunus alaihissalam. Umat Nabi Yunus, ini saya ceritakan sedikit, dan kemarin saya ceritakan di Masjid Syuhada Lam Guguk. Ini bagi yang sudah pernah mendengarnya, bertambah pengetahuannya dan menjadi sebuah pelajaran. Apa yang terjadi di kota Ninawa? Kota Ninawa ini adalah kampung Nabi Yunus alaihissalam di Irak Utara. Nabi Yunus alaihissalam berdakwah. Berapa jumlah umat Nabi Yunus? 100.000 lebih. Al-Fami'ah au Yazidun. Jadi 100.000 lebih atau lebih banyak dari itu. Berarti kalau ada kata-kata Yazidun, 100.000 lebih. Al-Fami'ah, Alfa 1000, Mi'ah 100. Jadi 100.000 jumlah penduduknya atau lebih. Nabi Yunus berdakwah. Itu dakwah Nabi Yunus hanya yang mendengar 2 orang, 3 orang. Dan tetap mereka berbuat maksiat. Tetap menyembah berhala. Tidak sadar-sadar. Tapi kemudian Nabi Yunus menyampaikan, wahai saudara-saudaraku, sembahlah Allah. Tinggalkan sembahan-sembahan berhala dan patung. Sembahlah Allah, wahai saudara-saudaraku, tinggalkan semua perbuatan maksiat. Jika kalian tidak mau mendengarnya, nanti Allah akan mendatangkan azab seperti azab yang pernah diberikan kepada umat-umat dahulu. Berhentilah wahai saudara-saudaraku dari berbuat maksiat. Beribadahlah kepada Allah. Tak ada yang mau patuh, hanya beberapa orang saja. Akhirnya Nabi Yunus alaihissalam marah. Nah, ini marahnya seorang nabi kepada umatnya. Lalu beliau ingin pergi merantau ke kampung, ke kota tetangga. Dan di saat Nabi Yunus alaihissalam menumpang kapal, di kapal itu sudah sangat banyak para penumpangnya. Ombak pun besar. Ini sudah berjalan jauh, kemudian ombak terjadi dan kemudian diundi. Sebagian harus turun dari kapal ini, diundi, dan itu ada di dalam surat As-Saffat kalau mau membacanya tentang kejadian ini. Diundi, dan 3 kali diundi tetap Nabi Yunus alaihissalam. Akhirnya Nabi Yunus melompat
di dalam kegelapan. Mana kegelapan berarti terjadi di malam hari. Nabi Yunus alaihissalam ini berapa lama? Setelah lompat, faltaqamahu, ditelanlah oleh ikan hiu yang besar. Berapa lama Nabi Yunus alaihissalam? Ada yang menceritakan sampai dengan 40 hari 40 malam. Apa doa yang diajarkan oleh Allah kepada Nabi Yunus alaihissalam? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Dan itu sudah kita bacakan pada hari Rabu yang lalu. Nabi Yunus alaihissalam tetap berzikir kepada Allah karena sudah terkurung. Ini terkurung bukan di rumah, bukan lockdown di rumah, di dalam perut ikan. Tapi tetap membaca zikir. Zikir, dan kemudian Allah perintahkan kepada ikan hiu untuk memuntahkan kembali Nabi Yunus alaihissalam yang sedang berada di dalam perut ikan yang besar. Dan Allah sudah menyiapkan pohon di tempat yang tandus, nanti ke sana dibawa oleh ikan, dan sudah ada pohon labu yang sudah berbuah. Dan ketika Nabi Yunus alaihissalam dimuntahkan oleh ikan dan fisiknya tidak apa-apa, tidak ada yang diganggu oleh binatang ini, karena Allah berfirman, yang sedang berada di dalam perutmu wahai ikan hiu itu adalah Nabiullah wa Rasulullah Yunusu alaihissalam. Dan kemudian dimuntahkan kembali, dan Nabi Yunus berada dalam keadaan sakit dia, lemah sekali, dan memakan buah labu itu dan bisa pulang lagi ke kampung Ninawa. Umatnya sudah menunggu. Mengapa menunggu? Pada masa Nabi Yunus berada di dalam perut ikan itu, Allah menampakkan bencana kepada umat Nabi Yunus yang ada di kota Ninawa. Bencana apa? Allah nampakkan mendung dan awan hitam, kemudian suara-suara yang sangat besar, halilintar, petir yang amat dahsyat. Orang-orang di sana lari ke sana kemari. Bahasanya kita tunggang langgang. Nyeken bahasa Aceh diplung coiku. Kan tidak ada iku manusia, ya kan? Lari tunggang langgang, takut. Dan di saat itulah mereka mencari kemana Nabi Yunus. Mereka sudah berpikir bahwa apa yang disampaikan oleh Nabi Yunus sebelum datangnya bencana ini itu benar. Dan ketika bencana itu datang, Nabi Yunus tak ada. Nabi Yunus sedang memisahkan diri, walaupun dia ditelan oleh ikan. Karena kalau bahasa kita ini, dakwah itu harus dengan izin Allah. Jadi tidak boleh misalkan marah kepada umat, marah kepada pengurus masjid, kita nggak mau datang, ya kan? Itu jangan. Marah kepada jamaah masjid, nggak mau datang, itu tidak boleh, tidak ada izin Allah. Dakwah itu dengan izin Allah. Nabi Yunus alhamdulillah setelah ditelan oleh ikan dan bisa keluar lagi dengan izin Allah Subhanahu wa taala, pulang ke kampung di kota Ninawa. Seluruh umat Nabi Yunus alaihissalam menanti kehadiran Yunus, dan mereka mengatakan bahwa apa yang engkau sampaikan ya Yunus itu adalah benar. Engkau benar-benar seorang nabi, benar-benar seorang rasul. Didik kami, bimbing kami, kami tidak lagi mau untuk berbuat maksiat, dan kami akan mengikuti ajaran yang engkau bawa wahai Yunus. Kami akan meninggalkan seluruh perbuatan mungkarat dan maksiat. Tolong kami wahai Yunus alaihissalam. Itu umat Nabi Yunus. Artinya enggak jadi azab diturunkan, tapi bakalan kak peti, ya, punya bahasa Aceh kalum peti. Enggak ingkar lagi kami wahai Yunus. Syukur tidak jadi diazab. Bagaimana kalau sekiranya Allah menampakkan halilintar, hujan tak ada, suara gemuruh yang amat dahsyat datang di mana-mana, hana mohoplung. Jadi mereka yakin apa yang disampaikan oleh Yunus alaihi salam itu benar-benar ada. Tapi kalau orang tidak mau beriman, tetap dia apapun. Maka kebaikan umat Nabi Yunus ini, Allah memuji umat Nabi Yunus. Tidak ada umat di dunia ini yang baik seperti umat Nabi Yunus. Umat Nabi Yunus memang dulu pernah buat maksiat.
Tapi ketika Allah menampakkan azab, walaupun tidak jadi diazab, kemudian semuanya sadar. Falaula kanat qaryatun amanat fanafa'aha imanuha illa qauma Yunus lamma amanu kashafna anhum azabal hiz fil hayatid dunya wa matta'nahum ila hin. Sebenarnya kata Allah ya, kalau sekiranya ada penduduk dunia ini yang mau sadar, yang mau insaf, yang mau bertaubat, taubatnya itu bermanfaat untuk dirinya. Tapi tak ada, kata Allah, illa qauma Yunus, kecuali umat Nabi Yunus alaihissalam. 100.000 lebih umat Nabi Yunus, satu pun tidak ada lagi yang ingkar kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tatkala Allah membebaskan azab kepada mereka, tak jadi diberikan oleh Allah azab kepada mereka. Lalu bukan hanya itu, wa matta'nahum ila hin, dan Allah berikan kesenangan kepada mereka sampai dengan batas ajal mereka. Hidup senang. Ini mudah-mudahan kita bisa belajar ya pada umat Ninawa, umat Nabi Yunus. Hanya sekali saja Allah menampakkan bahaya, langsung berubah. Kita ini udah berapa kali? Tahun 2004 dahsyat kan, gempa dan tsunami. Tapi yang tidak sholat tetap tidak sholat. Yang tak mau ibadah biasa saja, belum mau juga. Tapi lihat umat Nabi Yunus, baru sekali Allah menampakkan azab, itu pun tidak jadi, hanya dalam bentuk takut. Lari mereka ke sana kemari, tunggang langgang dan sangat takut. Kalau sekiranya Allah memusnahkan mereka dengan halilintar, petir atau bahasa Aceh gelantu, musnah semuanya. Tapi tidak. Allah memaafkan mereka, bukan hanya mengampuni dosa-dosa mereka, tapi Allah berikan kesenangan hidup kepada mereka ilahin, sampai batas waktu, sampai mereka wafat itu hidup senang semuanya. Nah, mudah-mudahan kita ini dapat mengambil sebuah pelajaran dari ayat ini. Cukup sekali saja, jangan berkali-kali. Jangan berkali-kali Allah menampakkan berbagai macam bencana, tapi kemudian manusia tidak bisa berubah. Kita bisa saja buat jadwal. Ini libur sampai dengan 31 Mai misalnya, 1 Juni mulai lagi belajar. Itu pun belum tentu. Kita doakan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan bahaya ini cepat dihilangkan oleh Allah. Allah ganti dengan hujan, Allah ganti dengan rahmatnya, Allah ganti penyakit yang sedang menyebar ini dengan sehat semuanya. Jangan lupa berzikir kepada Allah, dan mari kita semua selalu mengagungkan Allah subhanahu wa ta'ala. Kita lihat ayat berikutnya. Wa min ayatihi khalqus samawati wal ardh. Ini kita kembali ke surat Asy-Syura. Surat Yunus sudah kita tinggalkan untuk sementara. Ini hanya contoh yang pernah diberikan oleh Allah kepada umat-umat dahulu. Nah, sekarang kita lihat. Wa min ayatihi khalqus samawati wal ardh wa ma bassa fihima min dabbah wa huwa ala jam'ihim iza yasha'u qadir. Dan di antara tanda-tanda kebesaran Allah, Allah menciptakan langit dan bumi. Wa ma bassa fihima min dabbah, dan apa yang beredar, yang hidup ini di antara langit dan bumi, dari binatang-binatang yang melata. Binatang yang melata ada yang tubuhnya besar seperti gajah, ada harimau, ada serigala, ada ular yang menakutkan. Semuanya itu ciptaan Allah, termasuk binatang-binatang yang halus, termasuk bakteri-bakteri dan kuman-kuman yang kita semua tidak tahu bagaimana bentuknya. Ini contoh.
virus corona. Ada dibuat contoh di video, ya kan? Seakan-akan dia bisa terbang, berduri dan sebagainya. Itu pun belum tentu corona seperti itu. Kan manusia bisa istilahnya memvisualkan, membuat gambar seakan-akan seperti itulah. Nah, jadi ini belum ada yang tahu, wallahu alam. Ada Profesor Dr. Yusri Rusdi, beliau mengatakan wallahu a'lamu tentang virus corona ini, bagaimana bentuknya. Beliau seorang profesor, seorang dokter, seorang ulama. Bagus nih bapak-bapak yang pernah melihat videonya tentang ceramahnya. Bahkan menurut beliau hand sanitizer itu jangan terlalu banyak digunakan karena di dalamnya juga banyak racun. Ini menurut beliau, jangan nanti saya disalahkan. Ini lucu penceramah Baitur Rahman sudah mulai bicara tentang kesehatan. Saya yang pernah dengar dari seorang guru besar, seorang dokter, jangan terlalu banyak digunakan, cukuplah dengan sabun. Umat Islam ini berwudu di setiap 5 waktu. Nah ini, atau kita pertahankan wudu kita. Dan sangat setuju dengan anjuran pemerintah, anjuran umum para alim ulama, saya menggunakan masker, kemudian tidak bersalaman, itu juga bagus. Nah, jadi bukan berarti kita menjauhkan persaudaraan, ya kan? Ini untuk menghindari agar kita jangan terjangkit penyakit. Bukan berarti nanti kalau orang nggak mau salam, udah kita bilang sombong, baru becut corona kehantin salam, itu jangan. Nah, kita harus mendengar apa yang disarankan oleh guru-guru kita, dokter-dokter kita itu guru dalam bidang kesehatan. Jadi kita harus patuh. Jangan sampai tertulis di rumah sakit baik tungang kan begitu. Ada kalimat seperti itu. Itu wajar juga bagi mereka ingin menjaga agar warga masyarakat ini tetap hidup dalam keadaan sehat walafiat dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Jangan ada yang menganggap remeh. Jangan ada yang menganggap temeh. Tapi mari semuanya kita tetap beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, menjaga kebersihan, dan kita semua senantiasa berada di dalam lindungan Allah Azza wa Jalla. Siapa yang menciptakan semua ini? Semua apa yang ada di antara langit dan bumi, wa ma bassa fihima min dabbah, dan apa yang sedang beredar, binatang-binatang yang melata di antara langit dan bumi ini, semuanya adalah ciptaan Allah. Siapa yang mampu mengumpulkan kembali binatang-binatang yang sedang bertebaran ini? Di dunia dan di akhirat Allah yang mengumpulkan. Wa huwa ala jam'ihim iza yasha'u qadir. Dialah Allah yang maha mampu mengumpulkan semua binatang-binatang itu jika Allah menghendaki. Maka di samping kita ini bertawakal, berobat dan sebagainya, memohon kepada Allah agar penyakit ini jangan berlangsung lama. Karena Allah lah yang mengizinkan binatang-binatang ini bertebaran di muka bumi, dan Allah lah yang mengumpulkan kembali serta menghilangkan kembali. Berapa batas waktunya tidak disebutkan, tidak ada tanggal misalnya. Jadi ini kalau kita lihat di dalam Al-Quran surat Asy-Syura ayat 29, Allah menginginkan agar hamba-hambanya ini semuanya tunduk dan patuh kepada Allah Azza wa Jalla. Tidak ada kekuatan di dunia untuk mengumpulkan binatang-binatang kasar dan halus illallah. Wa huwa ala jam'ihim iza yasha'u qadir. Dialah Allah yang maha mampu mengumpulkan kembali binatang-binatang itu, baik binatang kasar, binatang halus, jika Allah menghendakinya. Kemudian Allah menyebutkan, wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Apa saja musibah yang tertimpa kamu di dunia ini, itu karena ulah dan tingkah tanganmu sendiri. Ini karena dosa-dosa kita. Wa ya'fu an katsir, dan Allah banyak sekali memaafkan dosa-dosa hamba-hambanya. Banyak sekali kemaksiatan yang dilakukan oleh hamba-hamba Tuhan di muka bumi,
tapi banyak sekali kemaafan Allah Azza wa Jalla. Ini yang harus kita renungkan kalau kita baca Quran serambi hari ini ya. Kan imam di Masjid Abdiya waktu baca kunut menangis, itu bukan pura-pura nangis. Dan saya kenal dengan beliau, alumni dari Mesir, bisa bahasa Arab, paham. Jadi bukan pura-pura nangis. Kita jangan ngejek-ngejek ulama-ulama seperti itu, bahwa dia benar-benar menangis seperti yang kita lihat di negara-negara Arab sekarang. Kalau salat berjamaah, itu imam-imamnya banyak menangis. Bahkan dalam pidato bahasa Arab disebutkan, apa dosa kami sehingga kami melihat hal yang seperti ini, masjid-masjid ditutup. Dia menangis seperti itu. Ya Allah yang maha melihat, Engkau ampuni ya Allah dosa-dosa kami. Engkau hilangkan ya Allah kesombongan kami. Ampuni kami ya Allah. وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. Apa saja yang menimpa kamu dari musibah, maka itu karena ulah dan tingkah dari tanganmu sendiri. Wa ya'fu an katsir, dan Allah banyak sekali mengampuni dan memaafkan dosa-dosa dari hamba-hambanya. Maka hadis yang saya bacakan tadi, banyak dosa di dunia ini, tapi sedikit sekali orang yang bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak ada yang mau taubat, apa hukuman Allah? Allah berikan kedukaan, Allah berikan kesusahan, Allah berikan berbagai macam kegelisahan. Mudah-mudahan hal ini tidak lama terjadi dan Allah hilangkan cepat. Ayat berikutnya, wa ma antum bimu'jizina fil ardh wa ma lakum min dunillahi min waliyyin wala nasir. Kamu, kata Allah, tidak ada seorang pun di antara kalian yang mampu melemahkan apa yang sedang aku nampakkan di bumi ini. Maka hendaknya ini semua kita, anjuran MPU, hendaknya umat Islam di Aceh bertambah taat pada Allah. Anjuran pemerintah kita agar umat Islam banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena mengapa? Tidak ada yang bisa untuk menghilangkan semua penyakit ini illallah. Wa ma antum bimu'jizina fil ardh wa ma lakum min dunillahi min waliyyin wala nasir. Dan kamu, kata Allah, tidak kuasa, lemah kamu, lemah. Maka kalau mukjizat itu mampu melemahkan orang-orang yang melemahkan Quran, ya kan? Maka orang ajus itu orang tua yang sudah lemah. Mukjizat adalah sesuatu yang dapat melemahkan. Misalnya ada orang ahli sihir, dia bersihir, bersyair dan sebagainya, bisa lemah dengan mukjizat dari Allah Subhanahu wa taala. Contoh misalnya, coba lihat Fir'aun, banyak tentara-tentaranya yang ahli sihir, tapi dikalahkan oleh Nabi Musa dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Wa ma antum bimu'jizina fil ardh, dan kamu tidak ada kekuatan untuk melemahkan apa yang sedang aku nampakkan di muka bumi ini. Wa ma lakum min dunillahi min waliyyin wala nasir, dan kamu tidak ada yang bisa menolong selain Allah sebagai pelindung dan Allah sebagai penolong dari hamba-hambanya. Semoga beberapa pelajaran dari Al-Quran kita dapat meyakininya dan mengamalkannya, dan apa yang sedang dinampakkan oleh Allah, kuman-kuman yang sedang bertebaran ini cepat dihilangkan oleh Allah Azza wa Jalla, dan semua kita selalu berada dalam keadaan sehat walafiat
dalam lindungan Allah yang Maha Kuasa. Amin ya mujibas sa'ilin. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.